walaupun mungkin kita beda pemahaman, walaupun mungkin kita beda manhaj, selagi ahlul kiblat, selagi ahlus sujud itu saudara kita. Ketika saudara kita dizolimi, dipersekusi, ditangkap, ya, dipenjara, disiksa, ditembak, mati saudara kita, maka tolong, saya berpesan, tolong doakan saudara kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwan fiddin, azakumullah, saudara-saudara jamaah maghrib Masjid At-Taqwa Utan Panjang yang dimuliakan Allah. Selesai kita membahas penyembelihan yang terlarang, ya, atau penyembelihan yang dilarang dalam dua bab, dua pertemuan. Bab yang ke-10 yaitu dilarang menyembelih untuk selain Allah. Dilarang menyembelih dengan niat bukan karena Allah. Lalu di bab yang ke-11 tidak juga boleh menyembelih walaupun karena Allah, walaupun untuk Allah, tapi di tempat ibadahnya orang-orang musyrik. Di tempat ibadahnya orang-orang musyrik, atau di tempat itu pernah penyembelihan bukan untuk Allah. Maka sekarang kita lanjutkan pembahasan kita dengan judul jebakan-jebakan kesyirikan. Ya, ini akan diuraikan dalam beberapa bab. Di bab yang ke-12 termasuk kesyirikan adalah bernazar bukan karena Allah. Nah, ini yang mau kita bahas pada malam ini. Bab ke-12 dari Kitab Tauhid karya Fadilatul Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Termasuk syirik bernazar bukan karena Allah. Pembahasan ini penulis menurunkan dalil-dalil. Pertama dari Al-Insan. Dari Al-Insan surah yang ke-76 ayat 7. Yang kedua Al-Baqarah surah yang kedua ayat 270. Dan dalil yang ketiga sebuah hadis yang sahih dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Nazar, berbicara tentang nazar, adalah salah satu bentuk ibadah yang harus ditepati, wajib dibayarkan. Maka ketika nazarnya untuk Allah, ketika nazarnya karena Allah, itu wajib dilaksanakan. Sebaliknya, ketika nazarnya bukan untuk Allah, nazarnya bukan karena Allah, maka nazar tersebut tidak boleh dilaksanakan. Mungkin ada yang belum faham dengan nazar. Nazar itu adalah ketika seseorang sangat berharap, mungkin dia berharap sembuh dari penyakitnya, mungkin dia berharap lulus dalam ujian, mungkin dia berharap bisa diterima bekerja dalam suatu perusahaan, dan macam-macam pengharapan. Lalu dia berbicara sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Rabb, kalau harapan saya ini, cita-cita saya ini terkabul, terlaksana,
maka saya bernazar akan tahajud nanti malam, akan tahajud sekian rakaat, akan puasa sekian hari, akan bersedekah sekian rupiah, atau berangkat umroh, macam-macam. Tergantung apa yang dia sanggupi. Itu namanya nazar. Nah, ketika harapannya itu tercapai, maka dia wajib melaksanakan nazarnya itu. Walaupun pada asalnya ibadah itu tidak wajib, tahajud tidak wajib. Tapi kalau sudah dijadikan nazar, maka dia menjadi wajib. Puasa selain pada Ramadan itu tidak wajib. Tapi kalau sudah dijadikan nazar, dia menjadi wajib. Nah, begitu selanjutnya. Penulis rahimahullah ta'ala menurunkan Al-Insan surah yang ke-76 ayat 7. Allah berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazarnya dan mereka takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Jadi mereka kalau sudah bernazar, seyogianya wajib melaksanakan nazarnya itu. Kalau harapannya tercapai, kalau cita-citanya terwujud. Kenapa? Kalau tidak, dikhawatirkan nanti azab Allah itu akan datang secara merata. Ini menunjukkan wajibnya membayarkan nazar. Ini salah satu ketaatan, salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu selanjutnya Al-Baqarah surah yang kedua ayat 270. Al-Baqarah surah yang kedua ayat 270. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamuhu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan apapun yang kamu nafkahkan atau apapun yang kamu nazarkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Sesungguhnya Allah mengetahuinya. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan tidak seorang penolong pun untuk orang-orang yang zalim. Apa yang dimaksud oleh ayat ini? Berkata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, Allah sengaja memberikan berita, memberitahukan kepada kita bahwa beliau maha mengetahui segala apa yang dikerjakan orang-orang berupa kebaikan, nafkah, nazar. Jadi kalau nazarnya untuk Allah, nazarnya karena Allah, itu diketahui Allah. Dan juga sebaliknya, ketika nazarnya bukan untuk Allah, ketika nazarnya bukan karena Allah, itu juga diketahui oleh Allah. Ketika nazar untuk Allah, nazar karena Allah, ya udah, itu bernilai ibadah, bermuatan pahala dalam melaksanakannya itu. Sebaliknya, ketika nazar bukan untuk Allah, nazar bukan karena Allah, maka itu adalah suatu kemusyrikan. Itu juga diketahui oleh Allah. Kemusyrikan itu disebut juga dengan kezaliman. Maka di ujung ayat Allah mengancam, wa ma lidh-dhalimina min ansar. Tidak satu pun yang akan menolong orang-orang yang zalim, yang bernazar bukan karena Allah, yang bernazar bukan untuk Allah.
Sekarang kita lihat beberapa contoh penyimpangan-penyimpangan dalam nazar yang tadi dikatakan bukan karena Allah, bukan untuk Allah, yang diklaim sebagai suatu kesyirikan yang diancam oleh Allah, tidak akan ada yang menolong. Maksudnya setelah dijebloskan ke dalam api neraka. Beberapa contoh yang dilakukan oleh orang-orang di masa jahiliyah, mereka bernazar kepada patung. Padahal patung Lata, Uzza, Hubal, Manat, kalau tujuan saya tercapai, maka saya akan menyembelih di depan patung. Patung ini, patung itu, ya. Kalau sakit saya sembuh, kalau hasil saya meningkat, panen saya meningkat. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Sebagaimana yang disampaikan Allah dalam Al-An'am surah yang ke-6 ayat 136. Ini tidak ada dalam kitab, silakan buka mushaf. Al-An'am surah yang ke-6 ayat 136. Bagaimana cara mereka bernazar? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ja'alu lillahi mimma dara minal harthi wal an'ami nasiban faqalu hadza lillah biz'amihim wa hadza li syurakaina fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fahuwa yasilu ila syurakaihim sa'a ma yahkumun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman mereka, hasil peternakan mereka, untuk apa? Untuk Allah, ya. Mereka keluarkan sebagian hasil tanaman mereka, hasil panen mereka, hasil peternakan mereka, apa onta, ya kalau kita sapi, kambing, untuk Allah. Sambil mengatakan menurut persangkaan mereka ini adalah untuk Allah. Ini adalah untuk Allah. Dan yang ini untuk berhala-berhala kami. Ya. Jadi sebahagian diberikan untuk ini untuk Allah. Ini bukan, ini untuk berhala kami. Ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Bagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah. Jelas akan membusuk di situ. Ya. Atau mendingan kalau ada orang mengambilnya, ada orang yang menikmatinya. Dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Apa maksudnya? Bagian untuk Allah itu dibagikan kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu, termasuk penjaga berhala itu. Jadi yang untuk Allah sampai kepada berhala mereka. Tapi sebaliknya yang untuk berhala tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dikatakan Allah Subhanahu wa taala, "Fama kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah." Apa yang mereka sediakan untuk syurakaihim, berhala-berhala mereka, sekutu-sekutu mereka, maka tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ya, wa ma kana lillah fa huwa yasilu ila syurakaihim. Dan yang mereka berikan kepada Allah, karena yang diberikan kepada Allah itu sebenarnya untuk teman-teman mereka juga, saudara-saudara mereka juga, termasuk pengelola, panitia, juru kunci daripada berhala-berhala mereka itu. Dengarkan apa tanggapan Allah terhadap
peribadatan cara begini. Kata Allah, sa'a ma yahkumun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sangat buruklah ketetapan mereka itu. Membagi-bagi di samping untuk Allah, juga untuk berhala-berhala mereka. Nah, inilah kemudian dikiaskan, ya. Kalau di negeri kita, saya kalau sembuh anak saya ini, Pak, saya nanti akan datang ke luar Batang, akan mempersembahkan di kuburan luar Batang. Akan datang ke Mbah Priok, mempersembahkan kepada Mbah Priok. Ya, ini karena sekarang tidak ada lagi batu berhala, tidak ada lagi patung-patung, tapi yang ada kuburan. Orang bernazar ke kuburan, kepada orang mati. Nah, ini juga termasuk bernazar untuk selain Allah. Nah, ini juga termasuk kepada kemusyrikan. Ini diantara jebakan kemusyrikan, yaitu bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini juga tidak ada dalam kitab, ya, kita tambahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu Amr bin Amir al-Khuzai." Ya. Ra'aitu Amr bin Amir al-Khuzai yajurru qusbahu finnar kana awwala man sayyabas sawaib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Amr bin Amir al-Khuzai. Ya. Nabi melihat Amr bin Amir al-Khuzai menarik-narik isi perutnya, ususnya di dalam neraka. Innalillah. Pemandangan diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Amr bin Amir sedang menarik-narik ususnya. Jadi perutnya terburai, Pak. Ususnya berantakan. Nah, ditarik-tariknya itu di dalam api neraka. Ini dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Amr bin Amir ini, al-Khuzai ini? Dia adalah kana awwala man sayyabas sawaib. Dialah orang yang pertama yang mengadakan persembahan kepada berhala. Orang yang pertama kali punya ide memberikan persembahan kepada batu-batu berhala. Nah, sekarang ya dilanjutkan kepada batu-batu kuburan. Apa ancamannya? Perutnya terburai di neraka, ditariklah ususnya yang berantakan itu azab yang diberikan kepadanya. Ini menunjukkan tidak boleh bernazar untuk selain Allah. Ya, nazar memberikan persembahan untuk selain Allah. Kalau tidak ke kuburan, kepada Nyi Roro Kidul, pantai selatan, namanya Larung Sesaji, atau ke Gunung Merapi. Ya, ke Gunung Merapi. Itu yang terjadi di negeri kita. Berkata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, adapun nazar kepada selain Allah seperti nazar kepada patung, kepada matahari, kepada bulan, kuburan dan lainnya, maka itu bagaikan bersumpah dengan selain Allah. Sama hukumnya dengan bersumpah dengan selain Allah. Kalau Allah memang bersumpah dengan makhluknya yang luar biasa. Wasyamsi wadduhaha, demi matahari yang telah meninggi dengan waktu duhanya. Wal qamari idza tajalla, ya. Dan bersumpah juga demi bulan apabila sudah purnama, sudah jelas. Tapi kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Kita hanya boleh bersumpah wallahi, demi Allah. Jadi kalau kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah, bernazar pun juga tidak boleh dengan selain Allah.
Kalau bersumpah tidak boleh dengan selain Allah, bernazar pun juga tidak boleh untuk selain Allah. Nah, ketika bersumpah dengan makhluk, ketika bernazar dengan makhluk, maka dia tidak boleh memenuhi nazarnya. Saya kalau sehat nanti ya Allah, saya akan datang keluar Batang menyembelih di situ, motong kambing di situ, makan rame-rame. Tidak boleh ditunaikan nazar itu. Nah, begitupun ke tempat-tempat sakti, ya. Lalu bagaimana kafaratnya? Bagaimana menebus dosa yang sudah terlanjur itu? Ya, sama juga dengan terlanjur bersumpah dengan selain Allah. Contoh, ketika sudah terpojok, ya, dituduh orang, ya, dituduh orang, semua telunjuk. Lalu bagaimana lagi? Maka dia tidak terkendali. Saya bersumpah demi Allah, demi Rasulullah. Pernah nggak begitu? Sering. Demi Allah benar, tapi demi Rasulullah nggak boleh. Demi penunggu kebun dan gunung Merapi, demi Nyi Roro Kidul, demi yang berkubur di sini, ya, sebut sajalah selain pada Allah. Kalau terlanjur seperti itu, maka kafaratnya adalah dia membaca la ilaha illallah. Setelah itu dia wajib membaca la ilaha illallah. Ini untuk pemulihan tauhid namanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Man halafa wa qala fi halafihi wal lata wal uzza falyaqul la ilaha illallah. Barang siapa bersumpah dan dia berkata dalam sumpahnya demi Lata, demi Uzza, maka hendaklah dia membaca la ilaha illallah. Nah, ini dikiaskan kalau kita bersumpah membaca selain pada nama Allah, ya sebut saja demi Rasulullah, ya sama. Pokoknya selain Allah. Demi Nyi Roro Kidul, demi Mbah Buyut, demi Kiai apalagi, Habib apalagi, silakan. Setelah itu dia wajib membaca la ilaha illallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berpendapat tentang orang yang bernazar kepada kuburan atau sejenisnya dengan membawa minyak yang digunakan untuk menyalakan lampu. Kalau dulu kan belum ada listrik, Pak. Ya, dulu pakai minyak. Jadi penerangan kuburan sudah sejak dulu. Sekarang lihat saja kuburan-kuburan keramat itu. Kan ada namanya sekarang apa? Wisata religi. Ya, wisata religi. Keliling-keliling Pulau Jawa habislah waktu 1 pekan. Ya. Dikunjungilah kuburan-kuburan keramat. Sunan segala sunan, ya. Sunan Kudus, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga. Ya. Berapa itu Wali Songo, Wali 9. Itu kuburannya itu dikasih lampu. Nah, kalau dulu kuburan keramat itu listrik belum ada, ya dengan minyak. Dengan lampu apa namanya? Petromak kalau mungkin ya. Wallahu a'lam dulu. Nah, dengan azan membelikan minyak untuk penerangan kuburan. Ya. Jadi bernazar kepada kuburan atau sejenisnya dengan membelikan minyak yang digunakan untuk menyalakan lampu. Saya kalau sehat, saya bantu penerangan kuburan di situ. Saya bayarkan listriknya kalau sekarang. Dia berkata, sesungguhnya kuburan itu menerima nazar sebagaimana apa yang dikatakan orang-orang yang sesat.
maka menurut kesepakatan kaum muslimin, nazar ini adalah perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau memberi juru kunci, ya, kuncen ya, juru kunci, pemegang kunci, kuncen ya, kuncen. Saya kalau lulus dalam ujian, saya bersedekah kepada kuncen. Kok ke kuncen bersedekah? Fakir miskin dong. Ya, ini ke kuncen bersedekah. Pemegang kunci kuburan keramat, pemegang kunci Gunung Merapi dan lain sebagainya. Ini juga termasuk yang tidak boleh. Dan juga panitia, ya, panitia tempat-tempat yang maksiat itu juga tidak boleh, sama. Demikian juga seperti yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel. Dia minta kepada Nabi Musa supaya dibuatkan pula sembahan-sembahan. Nah, ini ceritanya ketika Allah telah menyelamatkan Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa daripada kejaran Fir'aun, nyebrang ke daratan Saudi, melewati Laut Merah, ya, sebelah utara Laut Merah, mendekati terusan Suez kalau sekarang. Nah, di situ setelah mereka menyeberang, lalu mereka melihat orang-orang di situ melakukan penyembahan terhadap berhala, penyembahan terhadap berhala. Maka mereka minta juga kepada Nabi Musa dibuatkan berhala-berhala seperti itu untuk mereka mengadakan persembahan. Ini bisa kita lihat dalam Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 138. Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 138. Allah menceritakan, wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atu ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah qal innakum qaumun tajhalun. Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberang, ya, menyeberang laut itu. Laut itu yang dimaksud adalah bagian utara dari Laut Merah, ya. Terbayang gambar petanya Arab Saudi, ya, Laut Merah itu memanjang ke utara. Nah, Laut Merah bagian utara mendekati terusan Suez. Disitulah Nabi Musa membawa Bani Israel menyeberang daripada kejaran tentara Fir'aun. Setelah mereka selamat, ya, menyeberang sampai pada suatu kaum yang tetap menyembah berhala. Nah, lalu kemudian Bani Israel kumat kebodohannya. Dia minta kepada Nabi Musa. Apa katanya? Wahai Musa, buatkan pulalah untuk kami sebuah Tuhan, sebuah berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan. Mereka banyak berhalanya ya Musa, untuk kami satu aja cukup. Mereka banyak berhalanya Musa, buat kami satu aja berhala cukup untuk kami mengadakan persembahan-persembahan. Dengarkan apa kata Nabi Musa. Sungguh kamu orang-orang yang bodoh, kata Nabi Musa, ya. Qal, Nabi Musa berkata, innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian sangat bodoh. Baru kemarin saya ajarkan tauhid kepada kalian, sekarang kalian kembali kepada berhala. Jadi begitu ketegasan para nabi dan rasul terhadap penyimpangan, penyembahan, persembahan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu bernazar kepada para juru kunci dan orang-orang yang menetap di tempat-tempat itu, ini adalah nazar yang maksiat. Itu menyerupai nazar kepada para juru kunci salib dan orang yang menetap di tempat-tempat salib itu.
Juga juru kunci benda-benda pusaka keris yang nyimpan keris empu gandring, ya, apa saja benda pusaka, gerobak raja, ya, perabotan raja yang setiap tahun itu dimandikan, termasuk juga Kiai Selamat, ya, yang memegang kuncinya Kiai Selamat, panitia yang menggembalakan, yang mengasih makan, kesemuanya itu, ya, tidak boleh bernazar kepadanya. Berkata Al-Azru'i dalam syarah Al-Minhaj, adapun nazar kepada monumen yang ada di atas kuburan wali atau syekh, atau atas nama wali yang ditulis di sana, atau atas nama wali dan orang soleh yang konon senantiasa mendatangi tempat itu, jika orang yang bernazar itu bertujuan dengan itu semua, memang itu yang banyak yang terjadi, maka itu juga termasuk kesesatan. Monumen, saya kalau berhasil goal bisnis saya akan bernazar ke monumen Pancasila. Sekarang kan Pancasila mau digerogoti, mau diperas jadi Trisila, Ekasila. Demi keutuhan Pancasila saya akan ke lubang buaya, bernazar motong kambing di situ. Ya, termasuk kesyirikan. Atau tempat petilasan. Apa itu petilasan? Apa itu petilasan? Tempat yang pernah disinggahi orang soleh. Ya, dulu, ya, Mbah Buyut saja kalau sholat pas di sini dulu. Ini contoh, nggak sebenarnya ya. Di sini orang soleh keramat di sini sholatnya. Nah, lalu bernazar di sini taruh makanan, sesajian, tetap syirik. Nah, maka ketika kita berangkat umroh, banyak kaum muslimin yang ke Gua Hira, yang ke Gua Thur, kemana lagi? Ke Jabal Rahmah. Ngapain di situ? Nah, disitulah mereka tabarrukan, ngalap berkah, bernazar, ya, sehingga batu-batu di Gua Hira itu dicium, dilap dengan serbannya. Mereka sholat di situ, mereka berdoa di situ. Ini salah satu bentuk petilasan, peninggalan. Kenapa? Gua Hira itu Rasulullah pernah di situ menerima wahyu. Nah, kalau bicara petilasan, bicara bekas orang soleh, Gua Hira bekas Rasulullah, tapi tidak ada apa-apanya. Jadi jangan salah nanti kalau berangkat haji dan umrah, Gua Hira itu tidak terlepas hanya tempat wisata. Ya, sekarang Gua Hira itu tidak terlepas, tidak lebih daripada tempat wisata. Boleh ke sana dengan niat berwisata, melihat seperti apa tempat Rasulullah terima wahyu, boleh. Tapi kalau ada niat ke situ tabarruk, ngalap berkah, musyrik. Nah, begitu juga Gua Thur, tempat Rasulullah bersama Abu Bakar bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy, ya, peristiwa hijrah. Nah, demikian juga dengan Jabal Rahmah di Arafah itu ada gundukan bukit, ya, enggak terlalu besar. Nah, di situ ada menara, ada tugu, ya. Itu adalah Jabal Nur, Jabal Rahmah, ya. Artinya bukit kasih sayang. Kenapa? Di situ ceritanya bertemunya Adam dan Hawa. Kakek dan nenek kita bertemu di situ, di Arafah itu. Nah, apa yang kita lihat di situ? Di situ banyak foto berserakan. Ketahuan saja foto orang Indonesia pakai kebaya, ya. Apa keyakinan yang timbul di situ? Karena di situ pertemuan Adam dan Hawa, maka saya taruh foto saya di situ supaya saya ketemu jodoh. Ya.
Kalau laki-laki yang pria supaya ketemu jodohnya perempuan yang cantik. Kalau wanita juga meninggalkan fotonya di situ supaya ditemukan jodoh yang ganteng. Ya, ini keyakinan yang musyrik. Ya. Nah, kalau bernazar di situ juga tidak dibolehkan. Nah, ini bentuk petilasan, ya. Itu petilasannya Nabi Adam dan Hawa. Bekas Nabi Adam pernah disinggah situ, bertemu di situ. Nah, ini contoh tempat lain yang dilarang kita bernazar. Berkata Syekh Qasim Al-Hanafi, berkata dalam syarah Durar Al-Bihar, nazar yang dilakukan orang-orang awam sebagaimana yang banyak terjadi, seperti kalau seseorang mempunyai keluarga yang hilang atau yang sakit atau memiliki kebutuhan, lalu orang itu datang kepada sebagian kuburan orang soleh dengan meletakkan kain pada batu nisan. Kita boleh juga tuh pergi ke kuburan keramat itu, tapi untuk melihat seperti apa kesesatan umat di situ. Ya, bukan pula selamanya haram, selamanya tidak boleh. Yang tidak boleh itu tabarruk, itu yang tidak boleh. Tawasulan itu yang tidak boleh. Tapi kalau sekadar observasi, ya, sekadar meneliti sampai sejauh mana kesesatan di situ. Ya, saya baru melihat dalam gambar, atau setidaknya tanya Mbah Google nanti, ya. Nah, seperti apa kaum muslimin membungkus nisan itu dengan kain? Nah, dibungkus dengan kain, Mbah, ya. Kalau cita-cita saya berhasil, nanti sebagian untukmu akan saya bawa ke sini. Nah, itu nazar. Itu tidak dibolehkan. Kita berlanjut kepada dalil yang ketiga, yaitu sebuah hadis yang sahih yang diterima dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Masih ada yang belum kenal dengan Ibunda Aisyah? Ya. Ibunda ini sampai sekarang masih dibuli oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah mengatakan Aisyah itu kafir. Aisyah itu pezina, pelacur. Ya. Tuduhan-tuduhan yang, ya, busuk. Pembusukan terhadap Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah adalah ummul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Nah, makanya yang mencela Aisyah, yang mengkafirkan Aisyah, berarti bukanlah orang yang beriman. Kalau demikian, Syiah itu sudah keluar dari Islam. Ini untuk kita ketahui. Sesuai dengan apa yang dikatakan Imam Malik bin Anas, ya, guru daripada Imam Syafi'i, barang siapa yang mencela para sahabat ataupun sahabiyat, tidak ada tempat dalam Islam. Tidak ada tempat dalam Islam. Maksudnya dia keluar dari Islam. Beliau istri Nabi SAW. Beliau adalah putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, beliau adalah putri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah wanita yang paling faham, paling faqih, afqah, ya, pakai isim tafdil lagi. Afqah, paling faqih, faham tentang agama. Beliau adalah istri Nabi yang paling mulia di samping Khadijah radhiyallahu anha. Nah, ini yang kadang-kadang, ya, plus minusnya antara Aisyah dengan Khadijah, dua-dua ummul mukminin, dua-duanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan Khadijah, jasa beliau sangat banyak di awal pertumbuhan Islam. Jasa beliau sangat banyak di awal pertumbuhan Islam. Beliau penyandang dana, beliau donatur tetap dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggal Khadijah, perjuangan itu dilanjutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah adalah pendamping yang setia, sehingga hadis-hadis terutama tentang wanita itu banyak dirawikan, diterima riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Tidak ada hadis dari Khadijah ataupun tidak banyak. Kenapa?
Khadijah di awal pertumbuhan Islam, ya, ketika sudah menerima wahyu, ya tidak lama setelah itu. Ya, tapi Aisyah radhiyallahu anha, Islam sudah berkembang, maka dengan didukung dengan kecerdasan Aisyah radhiyallahu anha, ya, maka banyak hadis-hadis diriwayatkan dari beliau. Itu kita mengenal sedikit tentang istri Rasulullah. Nah, beliau wafat pada tahun 57 Hijrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nadhara ay yuti'a Allah fal yuti'hu." Ya. Apa kata Nabi? Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka dia harus melaksanakannya. Kalau saya sehat besok saya akan bersedekah sekian juta, ya wajib. Kalau saya berhasil, dagangan saya ini sukses, saya akan puasa Senin Kemis, wajib. Kalau dagangan saya ini sukses, saya nambah cabang satu lagi, gol, maka saya akan tahajud, ya, beberapa rakaat, wajib dilakukan. Laksanakan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hendaklah ia melaksanakan nadarnya yang berupa perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa man nadhara ay ya'sillaha fala ya'sih. Akan tetapi barang siapa yang bernazar untuk maksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepadanya dengan melaksanakan nazar tersebut. Ya, seperti contoh-contoh yang sudah kita sampaikan, bernazar ke kuburan, bernazar ke tempat yang pernah disinggahi orang-orang soleh atau petilasan tadi, ya, itu jangan dilakukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya diriwayatkan juga oleh Abu Daud dari Amr bin Shu'aib, dan dari ayahnya, juga dari kakeknya, ya, anna mara'atan qalat ya Rasulullah inni nadartu an adriba ala ra'sik bid-dufi faqal awfi bin nadrik. Tadi kita sampaikan kalau nadarnya untuk mentaati Allah wajib, nadarnya untuk maksiat kepada Allah jangan. Bagaimana nazar itu hal-hal yang mubah, tidak ada nilai ibadahnya, tidak ada nilai maksiatnya, maka itu tetap dilaksanakan. Ada seorang wanita di zaman Nabi, ya, dia berkata, ya, seorang wanita berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku bernazar untuk memukul rebana di atas kepala engkau, ya. Mukul rebana ini kan mubah, ya, ini mubah, nggak ada unsur ibadahnya, nggak ada unsur maksiatnya. Nah, lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aufi binadrik. Laksanakanlah nadarmu itu. Jadi kalau nadar itu mubah, ya, itu boleh kita laksanakan. Saya kalau sehat nanti, saya akan makan soto Betawi misalnya. Makan soto Betawi, ya, wajib nggak? Enggak. Dosa nggak? Enggak. Ya. Kalau saya ada penyakit saya, nanti saya akan makan piscok meler umpamanya. Ada unsur ibadahnya? Tidak. Ada unsur dosanya? Tidak. Ya boleh kita laksanakan. Sehat, ya kita makan bareng ke sana, boleh. Bagaimana pula nazar kalau terbawa emosi, ya? Nazar terdorong emosi, ya. Maka ini tidak dibolehkan. Maka kita wajib membayar kafarat. Contoh, kita punya istri, lalu istri kita sangat menginginkan yang tidak kita sukai. Dia mau ke mall katanya, ya baru kemarin ke mall, mau ke mall lagi,
Jalan ke mall mulu. Tidak boleh ke mall. Awas kalau kamu ke mall, kamu saya talak. Kamu saya ceraikan. Oh, ini emosi ini. Ya. Kalau kamu ke mall, saya ceraikan. Ini sebentuk nazar juga, tapi dengan emosi seperti itu. Lalu kalau dia ke mall, ya jangan diceraikan. Tidak boleh. Bagaimana sudah terlanjur itu, maka kita bayar kafaratnya. Nah, jadi itu macam-macam nazar, ya, yang bisa menjadi jebakan daripada kesyirikan. Ini sebagai bonus, sebagai tambahan saja. Jadi yang pelajaran kita adalah bernazar ke tempat-tempat, ya, penyembahan orang-orang musyrik. Bernazar untuk selain Allah itu adalah merupakan jebakan kesyirikan untuk kita waspadai. Dan perlu kita ingatkan, bernazar ini sebenarnya tidak baik, ya. Yang dikatakan ibadah tadi membayarkan nazar, itu yang ibadah. Tapi untuk bernazar itu sebenarnya tidak baik. Malah inilah tanda-tanda orang pelit, ya. Inilah tanda-tanda orang pelit. Saya kalau sehat, saya akan bersedekah. Kalau enggak sehat, ya enggak akan bersedekah. Pelit namanya kan. Saya kalau gol, saya akan tahajud. Nah, kalau bisnisnya enggak gol, ya enggak tahajud. Ini orang pelit. Jadi kita sampaikan kepada jemaah, sebaiknya janganlah bernazar. Ini kajian ini kita sampaikan bagi orang yang sudah terlanjur bernazar, tapi janganlah bercita-cita untuk bernazar. Lebih baik kita tumpuk ibadah yang banyak sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan kita. Jadikan ibadah itu sebagai tawassul. Itu baik. Biasanya kita malas baca Quran, ya. Lalu alhamdulillah oleh karena satu dan lain hal, mungkin dorongan dari ikhwan, melihat ikhwan kok banyak dia baca Quran, kita juga ikut tilawah. Alhamdulillah tamat 1 juz, ya, sehari itu. Tamat 1 juz sehari itu. Nah, lalu kita berdoa, ya Allah, kalau tilawah saya tadi kau terima sebagai amal soleh, ya Allah, maka sehatkanlah saya. Kalau tilawah saya tadi kau terima sebagai amal soleh, ya Allah, maka lariskanlah dagangan saya, banyakkanlah omset saya. Itu lebih bagus, bertawasul dengan amal soleh. Ya, biasanya kita jarang-jarang puasa Senin Kemis. Wah, kita sekarang kita coba puasa Senin Kemis. Kenapa orang bisa, kita tidak? Kita puasa. Nah, lalu setelah buka kita berdoa, ya Allah, kalau puasa saya siang tadi, Allah kau terima sebagai amal soleh. Nah, selipkan permintaan. Mau minta apa? Cepatkan saya dapat mantu, ya Allah. Ya, kalau mungkin putrinya belum dapat jodoh, putranya belum dapat jodoh. Itu contoh. Ya Allah, ya Rabbi. Ya, kita beramal terus, berdoa terus, berzikir terus. Kalau amal soleh saya ini kau terima sebagai amal yang ikhlas, ya Allah, selamatkan kaum muslimin di Republik tercinta ini, ya Allah. Singkirkan PKI dari Republik tercinta ini, ya Allah. Ini bagus. Ya, itu namanya bertawasul dengan amal soleh. Maka perbanyaklah amal soleh. Setelah itu kita berdoa. Nah, jadi ini sedikit kita selipkan, walaupun mungkin kita beda pemahaman, walaupun mungkin kita beda manhaj, selagi ahlul kiblat, selagi ahlus sujud itu saudara kita. Ketika saudara kita dizolimi, dipersekusi, ditangkap, ya, dipenjara, disiksa, ditembak, mati saudara kita, nah, maka tolong, saya berpesan, tolong doakan saudara kita. Sekali lagi, ya, walaupun beda pemahaman, beda mazhab, beda manhaj, beda keyakinan, ya, yang penting selagi ahlus sujud, ahlul kiblat, innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin itu bersaudara. Mari kita sama-sama doakan
semoga kaum muslimin tetap dilindungi Allah, dan yang fobia itu semoga diberikan hidayah oleh Allah. Yang benci kepada Islam, benci kepada kaum muslimin, yang menyiksa kaum muslimin, semoga diturunkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertawasul dengan amal ibadah kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim